terbang. Nanti kita Itu sisipin terbang di sini nih. yang memang nggak mungkin kan kita pakai tim, pakai tali, Iya, gitu kan di iya, syuting-syuting iya, enggak. iya, Ini iya. bener-bener terbang. Mereka samperin, aku udah gak sadar Kak, udah nggak sadar. Setelah bangun tuh kayak setruk sebelah tinggal. Wah. Jadi organ kaki, badan kiri sama tangan itu nggak bisa gerak. Waduh. Setelah bangun tuh, makanya mereka panik. Itu Bang Kumis terkunci bangku, pas bangun lagi turun itu glinding-glinding di tangga. Ya ampun. Itu mungkin ya kalau penonton yang ingat nih ya, Ya. bisa inget lagi itu beberapa kejadian, mikirnya Bang Kumis sudah meninggal di situ. Iya. Karena Hai sahabat Das, selamat datang di podcast Das Diaris, satu cerita 1000 inspirasi bersama saya Dini Anjung Sari. Di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang gak biasa, yang unik dan sangat menginspirasi. Dia adalah Mas Faisal Renaldi atau biasa dipanggil dengan Bang Kumis. Nah, Bang Kumis ini adalah saksi mata korban pembunuhan di rumah kosong yang sempat viral di tahun berapa tuh Bang Kumis? 2021. 2021. Iya, betul. Nah, penasaran dengan kisahnya? Yuk nonton sampai habis podcast ini untuk dapetin inspirasinya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Bang Kumis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang ya di podcast Das Ya, Diaris. bener banget. Jadi ini sebenarnya nama aslinya Nama aslinya Faisal Renaldi, tapi biasa dipanggil Bang Kumis. biasa dipanggil Bang Kumis Iya, ya. betul. Waduh. Ini apa namanya, berita penemuan mayat di rumah kosong ini kan sempat viral banget di media massa ya. Iya, betul. Wah, itu beritanya sampai kemana-mana itu. Nah, tapi sebelum itu boleh dong kenalan dulu. Oke. Mungkin sahabat Das yang lagi nonton acara ini pengen tahu Bang Faisal ini atau Bang Kumis ini siapa sih gitu. Oke. Terus kesibukannya tuh apa gitu. Oke, jadi buat sahabat Das nih, perkenalkan Bang Kumis aja langsung ya. Soalnya takut Faisal itu nggak kurang tenar ya kalau Bang bahasa Kumis gitu. kayaknya lebih enak nih. Lebih enak Bang Kumis. Jadi Bang Kumis salah satu konten kreator juga, tapi solo explore. Wih. Biasanya keren. nyari-nyari hantu itu sendiri ke tempat angker gitu. Wow. Jadi bener-bener nggak ada tim, nggak ada kameramen, nggak ada backupan. Jadi bener-bener terjun ke tempat angker itu sendiri, hanya memegang tripod dan senter. Gitu. Wow. Bener-bener solo explore. Sendirian? Ya betul. Waduh, berani ya. Iya. Nah, Bang Kumis, kalau nggak salah Bang Kumis itu juga punya YouTube channel. Boleh dong kasih tahu ke sahabat Das YouTube channelnya Oke. apa? Mungkin bisa mampir-mampir ke YouTube channelnya Bang Kumis. Jadi buat sahabat Das, ini juga baru ya, karena baru launching juga sebulan yang lalu, Kumis Production. Wih, Gak jauh dari Kumis. Iya, tetap Kumis namanya Kak. Tetap Iya. Kumis ya. Jadi kenapa sih pilih namanya Bang Kumis? Ada cerita nggak sih di balik itu? Ada, jadi sebenarnya ada Kak. Oke. Jadi dulu pas masih kecil itu identiknya tuh memang dari bayi udah berkumis. Hah, serius? Iya serius, ada fotonya juga kok. Iya. Jadi sampai keluarga besar di Gandul Cinere itu kaget, kok anak saya bisa berkumis. Padahal kan nggak ada genetik atau kelainan lain yang memang langsung tumbuh gitu aja. Itu lucu banget. Karena dipanggil awalnya tuh baby kumis, baby kumis Ya gitu. ampun. Karena kan semakin besar, ya udah jadi abang kumis Jadi- gitu. Jadi karena udah kebiasaan juga dari lahir, Dari lahir. udah ada kumisnya. Ya betul. Jadi udah biasa dipanggil baby kumis, Baby kumis. gitu. Pas udah besar-besar, bahkan dari SMP aja kayaknya kok ini udah tua banget gitu, padahal umurnya sama gitu temen-temen. Iya makanya ya udah, Ya ampun. gimana lah kita panggil aja Miss gitu. Jadi kumis gitu tuh. Bener-bener deh, dari SD, SMP, SMA itu bener-bener dipanggil kumis gitu. Waduh, tapi itu nggak pernah dipotong Mas ya? Itu Bang jadi Kumis. pernah dipotong, tapi pertumbuhannya cepet. Jadi Gitu. nggak nunggu 2 minggu, 3 minggu, enggak. Dia 2 hari langsung gitu. Makanya nggak tahu tuh sampai sekarang juga. Aduh, menarik ya ceritanya Iya, bener-bener. ya. Itu. Akhirnya tuh ya udah berpikiran langsung, ya udah apa-apa kumis aja. Dan keluarga pun sampai dari keluarga ibu sama bapak tuh manggilnya
Bang Kumis gitu. Jadi karena Dari akhirnya dari identik kecil. dengan kumis ya. Iya. Wow. Jadi ini sebenarnya ceritanya menarik loh sahabat Das gitu ya. Jadi Yap, betul. asal muasal nama Bang Kumis ini ternyata memang terlahir sudah berkumis gitu ya. Bawaan dari bayi Dari malah bayi, ya. betul, dari lahir. Wow. Akhirnya ya udah, nggak usah pusing-pusing, kumis yang berproduksi aja udah. Production dulu iya, sempat iya, Kumis iya. Entertainment pernah. Iya. Ya udah akhirnya nggak jauh nama kumis itu harus melekat. Tapi kayaknya bawa hoki deh ini nama Ya, Kumis Mi. ini. Ya. Iya benar. Waduh, Bang Kumis nih menarik banget. Nah, jadi sebenarnya ini sebenarnya yang dikerjakan Bang Kumis ini penelusuran ke Ke apa tuh? tempat-tempat bangunan terbengkalai, kayak rumah sakit terbengkalai, Iya, 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 yang iya, iya. identiknya memang bangunan kosong. Bangunan kosong Iya, ya. jadi Bang Kumis tuh nggak mau kayak di Oh, kuburan, di kuburan enggak kayak ya? di hutan nggak mau Oh, malah. enggak ya. Jadi lebih eksplorisasinya lebih ke bangunan-bangunan Kenapa aja. tuh, Bang Kumis? Karena kalau kuburan kan tempat istirahatnya mereka atau gimana kan jadi kurang ini aja, relevan Iya, aja. kurang nyaman lah Kurang ya. nyaman. Terus kalau kebun itu kan kita lebih waspada sama bahaya dari binatang-binatang buasnya. Iya, Kayak iya, ular. betul juga ya. Iya. Dan itu memang apa sih Bang Kumis yang dicari tuh dari penelusuran itu awalnya gitu? Jadi awalnya itu ya memang dari penasaran ya. Penasaran Bang Kumis yang bukan gak percaya adanya mereka, tapi Bang Kumis kayak pengen banget mastiin kalian itu yuk ketemu saya dan berhadapan gitu, sampai segitunya loh. Iya, sampai berpikir kok udah ke Jababeka, Iya, iya, semua iya. tuh kan Bekasi, Tambun, Cikarang, Cibitung itu udah Tuh semua semua tempat itu semua didatengin tempat tuh ya. didatengin, Ketemu saking nggak? penasarannya, Ketemu dan nggak, akhirnya mereka itu hanya interaksi, mereka itu nggak nunjukin bahwa dia tuh muncul langsung. Paling yang lebih waspada dan bahaya tuh mereka langsung menyerang secara fisik aja. Oh gitu, Sempet. kayak apa tuh menyerang secara fisiknya? Jadi Bang menyerang Kumis? secara fisik itu kayak mereka interaksi, terus mendekati itu udah badan terasa panas, terus kayak kedorong aja. Dulu sempet pernah di daerah Rangkas Bitung sama di Pelabuhan Ratu. Pokoknya daerah Banten yang bener-bener Itu ini banget pernah kenceng ya ngalamin. kalau di sana ya, Kenceng sana ya? banget. Sampai sempet orang rumah bingung bahwa Bang Kumis nih udah dibawa ke sini nggak ada penyakitnya gitu. Akhirnya sembuhnya di sana, balik lagi. Sembunyi, balik lagi ke Iya. sana. Itu pas lagi eksplorisasi di salah satu puluhan bangunan yang terhantam tsunami. Oh iya, Dulu sempet tuh. iya, tahun berapa tuh sempat ada tsunami Iya. di daerah Banten. Dan itu kan sampai rumahnya itu benar-benar terbengkalai. Dan Bang Kumis sendirian ke sana, pulang Sendirian tuh ya? sendirian. Kan berkolaborasi ya kalau waktu itu ya. Jadi Bang Kumis tekankan ke Ghoster kan, kalau kita bahasanya Ghoster. Oh gitu ya. Ghoster Depok nih. Ke Ghoster Banten bahwa Bang Kumis nggak mau di backup. Kalian gak usah ngikutin Bang Kumis. Bang Kumis sendiri. Akhirnya orang sana Ghoster Banten pun bilang berani Bang Kumis, yakin gitu. Cuma kan lebih utamain dari adab sebenarnya kalau ke tempat gitu. Jadi walaupun kita sendiri dengan kepercayaan diri, lebih diutamakan adab, attitude itu tetap Itu penting banget tuh penting ya. banget gitu. Karena Aduh. kita kan Permisi juga gitu tamu ya, gitu. Tamu ya sebagai tamu ya. Bahkan kalau kadang udah levelnya udah lupa dengan attitude atau ini ya, mereka nyerang udah. Wow. Yang ada kita Jadi malah sakit. Malah apa namanya penting di mana aja Ya, kita tetap mempertahankan nilai etika itu Etika attitude ya itu Bang penting Kumis ya. banget. Nah, Bang Kumis itu sebenarnya ada ininya nggak sih, misalnya kayak six sense-nya Pak Indra, punya indra keenam atau indigo gitu. Nah, Tuh kok tertariknya sama yang horor-horor gitu gitu. jadi kan kalau di Depok itu lebih kental lu pakai ini pakai itu gitu. Tapi kalau Bang Kumis sendiri dari dulu ya murni kosong ya, dalam arti mungkin nggak tahu karuhunnya atau almarhum kakek nenek Bang Kumis yang ngelindungin. Biasanya kalau orang Depok itu identik yang memang mereka itu banyak yang mencari gitu. Makanya kalau Bang Kumis ya udah dengan percaya diri, Bismillah, terus pede udah. Jadi benar-benar kosongan. Bahkan banyak yang menyangkal itu dari Kumis dari kekuatannya. Oh, bilangnya gini Bang Kumis kayak apa? Kayak filmnya apa Samson. Oh tuh, iya. Ya kan? Samson kan ketek kan? Iya, dia Diketek diketek. kan, gitu. Kalau Bang Kumis Kalau ini mungkin di Kumis ya. Iya, makanya kalau dicukur kekuatannya nih di situ kekuatannya gitu ya. hilang gitu. Iya benar-benar. Iya, Iya, makanya banyak banget teman-teman kreator, teman-teman ghoster, bahkan beberapa penonton yang memang jujur aja ya, karena
mereka itu lebih banyak si wanita. Oh iya? Iya, awalnya di situ kan, bahkan beberapa kreator bilang bahwa kumis lu pemikat nih, bahaya. Ya, aku bilang, gitu ya? padahal nggak ada apa-apa ya, memang dari bayi kan, makanya Iya. sampai sekarang ya bikin juga sahabat kumis itu memang penonton dari Kumis Production 85% wanita 80% semua. perempuan. Iya, perempuan semua. Waduh, kita lihatnya cantik-cantik ya, Iya. yang ininya ya. Iya. Apa Subscribernya, subscribernya, iya. waduh, keren-keren banget. Wah, Bang Kumis, dari pengalaman Bang Kumis nih, ada nggak sih yang kejadian atau tempat yang yang nggak bisa dilupain, atau yang paling wah ini nih bener-bener mengerikan, menyeramkan, tragedi dan lain sebagainya yang nggak bisa dilupain sama Bang Kumis? Ada banyak banget, karena kan memang terjunnya itu udah lama ya, dari 2018. Jadi ada 3 lokasi yang dimana sampai awal tahun 2025 ini Bang Kumis nggak bisa lupain. Wow, apa dari aja tuh, Bang? kisah-kisah kelam tempat tersebut, dari Bang Kumis diserang sama mereka, sama bahkan ada satu lokasi yang memang bener-bener Bang Kumis nggak bisa lupain gitu Kak. Jadi Oke, dari yang pertama dari yang dulu, pertama dulu ya, deh nih. biar. Jadi yang pertama itu Bang Kumis explore di salah satu rumah sakit terbengkalai. Rumah sakit terbengkalai. Di daerah Pandeglang, Banten. Oh, Banten ya? Banten, iya. Jadi di sana ketemuan kita di Rangkas Bitung, bertemu dengan beberapa ghoster Rangkas Bitung, ghoster Cilegon, yang menantang langsung Bang Kumis untuk terjun di sana. Itu ini banget ya, luar biasa ya. Pertama yang memang Bang Kumis tuh tipikal orang yang nggak mau di backup, nggak mau ditemenin. Kalaupun kolaborasi ya kita satu in frame masuk tetap sendiri gitu. Jadi benar-benar penasaran. Akan tetapi kita kan nggak tahu ya, wah kalau orang sana bilangnya tuh Banten, Sukabumi, Pelabuhan Ratu tuh benar-benar mistisnya benar-benar ini banget kan, kencang banget. Ya udah, Bang Kumis kan orang tipikal yang humorisnya ada, tapi ya walaupun ngejaga etika atau adab pembawaan, seenggaknya kalau udah kepancing sama mereka kan lebih kelepas banget itu, sampai-sampai penunggu lamanya nggak terima. Bahkan sempat Karuhun sana bilang kalau sampai fatal Bang Kumis bisa lewat ataupun bisa jadi gila. Waduh. Iya, itu benar-benar lokasi yang bikin Bang Kumis nggak bisa lupa di lokasi pertama itu ya. Karena di sana Bang Kumis di kamar jenazah itu masih aman. Jadi benar-benar full all itu terbengkalai rumah sakit. Wow. Itu banget, gede banget ya? Iya. Dia ada beberapa lantai, bahkan Bang Kumis live aja bisa sampai 4 jam. Wah. Iya, live misterinya tuh langsung. Cuma di menit atau di bagian part jam udah berjalan 2 jam itu serangan itu ada. Dan sampai mental 3 sampai 4 meter. Wah. Iya. Mental. Di lorong daripada ruang-ruang rumah sakit itu. Itu benar-benar untungnya live ya. Jadi masih terpantau sama beberapa penonton, sama ghoster-ghoster. Itu live ya, pada live ya. Bener-bener lagi jadi live. Kelihatan tuh ya. Jadi kelihatan. Jadi penonton sampai bilang, sampai ada yang marah penonton bahwa itu temennya nggak ada apa atau di parkiran gitu. Tolongin tuh orang udah mental. Jadi mereka itu melihat langsung yang dimana bener-bener ya aku tuh mental langsung Kak. Wah, gitu. Jadi kan kalaupun mereka beranggapan itu gimmick ataupun settingan, ini kan udah live streaming jadinya udah. Iya, gimana nggak bisa dipungkiri ya. Mau digimikan gitu ya. Iya, itu benar-benar nggak bisa. Ya. Jadi bahkan itu benar-benar fakta benar-benar fakta banget. Itu benar-benar mental dan sempat pingsan. Iya, akhirnya yang teman Bang Kumis itu ghoster, karena dia lihat juga kan, mantau juga, dia lari langsung dari parkiran karena kan Bang Kumis tipikal yang memang lu nggak usah ngikut-ngikutin. Iya, karena kan sendiri aja ya, jadi biar lebih seru aja, biar lebih mereka tuh nyerep banget itu. Akhirnya mereka samperin, aku udah gak sadar Kak, udah nggak sadar. Setelah bangun tuh kayak setruk sebelah tinggal. Jadi organ kaki, badan kiri sama tangan itu nggak bisa gerak. Waduh. Setelah bangun tuh, makanya mereka panik. Iya. Akhirnya kan mau nggak mau kita kan setiap perizinan tuh melalui SOP ya, siap konten kan. Akhirnya penjaganya langsung dipanggil, penjaga rumah sakit itu yang dimana tempat izin awal tuh, bahwa wah ini udah lewat batas nih, harus dibawa, harus buru-buru disembuhin.
Oh gitu. Iya, Jadi nggak akhirnya dilanjutin tuh Bang? itu nggak dilanjutin karena Langsung memang ya? udah kayak ngerasa ini tuh setengah badan itu nggak bisa gerak sama sekali. Itu bener-bener Wow. udah berdoa, udah telepon orang rumah sampai kan telepon nyokap bahwa bilang, Waduh, tuh wah ini gimana tuh? parah nih gitu. Ibu gimana tuh pas tahu begitu? Dia kan orangnya lebih Mm. suka juga sebenarnya ya daripada Bang Kumis dugem atau Iya, apa-apa. iya, Jadi iya, positifnya iya, orang iya. rumah tuh sebenarnya seneng nih ada Iya, iya. kegiatan yang memang lebih ada mencari-cari, walaupun Iya, cari-cari lebih hantu kan jadi lebih positif lah positif ya ya gitu. gitu ya. Makanya orang Ah. rumah tuh sebenarnya support aja gitu Hmm. daripada kamu dugem atau mabuk-mabukan Iya, banyak iya, banget iya, kan iya. eranya. Jadi pas tahu itu ibu langsung jadi bawa Dia ke rumah sempet sakit apa langsung dibawa pulang tuh dia Bang bilang Kumis? sempet wah ini kayaknya juga ada yang nggak beres, bahkan kan orang rumah juga Ngerti ya? ngerti juga sama nonton gitu. Ini udah nggak beres. Lebih baik cari karuhun atau orang tertua di situ. Itu Oh, jadi balik lagi ke daerah itu ke ya. daerah itu. Yang nggak jauh memang Dari udah ke distractnya di situ kan. Hmm. Penjaga bingung nih nggak bisa ngobatin nih. Akhirnya Goster Rangkas Bitung sama Goster Labuan sama Cilegon itu bilang bahwa yuk kita anterin aja yuk ke rumah Abah, bilangnya kayak gitu. Ini mau nggak mau ini daripada Bang Kumis pulang udah lewat. Kalau enggak ya stroke ataupun nggak benar-benar sampai rumah nggak gerak. Itu benar-benar ngalamin yang memang wah aku di Bekasi, di daerah Jakarta udah berapa kali, Depok, Bogor nggak separah ini gitu, sampai mereka tuh mentalnya nyerangnya tuh sampai kayak parah banget gitu. Itu benar-benar energinya besar banget di saat itu. Itu yang di rumah sakit di daerah Di daerah Banten ya. Banten, Nah, kalau Pandeglang. yang kedua Yang di kedua itu Hmm. di daerah kawasan industri Jababeka, Jababeka. Iya betul. kawasan industri itu Kawasan ya. industri, tepatnya di Cikarang. Yang memang identiknya Bang Kumis itu kan lebih ngenantang nih. Ngenantangnya dalam arti kepada beberapa explorer yang memang yuk kita battle explore, yuk kita bener-bener tanding nih, bener-bener sendiri nih, kita by one gitu. Akhirnya kan mereka Ini battle lagi iya ya dibetolin bikinnya ya. gitu. Makanya mereka tuh ibaratnya bukan ngerjain ya. Jadi mereka itu berpikir bahwa ya udah nih kayaknya nih ada ikan nih kita kasih yang paling angker aja. Gitu orang Goster Bekasi kan. Dikerjain era nih. Ya udah nih kayaknya nih orang Depok tengil gitu. Aku kan kalau ini orang lebih tengil gitu kan. Iya. Karena memang ke bawah ya pembawaan sama identiknya kayak gitu, humoris sama tengil, jadinya mereka teman-teman Goster bilangnya ya orang kayak gini langsung aja dikasih tempat yang paling angker. Waduh. Itu bener-bener setelah apa namanya? iya, dikerjain nih tuh. Bang Kumis nih. Tapi kan mereka nggak ngomong di saat Iya, itu kan, iya, tapi iya, ya udah iya. positive thinking aja. Akhirnya berangkat ke sana itu luar biasa. Sampai 2-3 ribu hektar pabriknya. 3.000 hektar. Iya, bayangin besar itu banget. live streaming 5 jam juga kurang. Iya. Ya ampun, benar-benar Makanya dikerjain ya. Pas mereka kasih tahu, nih pas kayak gini, wih itu dari pintu utama sampai ini udah gede banget. Iya. Jadi tuh kayak yang di Jawa itu tuh yang pabrik gula tuh, kayak gitu modelnya. Wow, Tapi aduh. lebih bangunan mereka lebih padat nih, dalam padat arti ya? masih bagus, cuma emang udah terbengkalai. Waduh sayang banget tuh ya tempatnya ya. Itu bener-bener the first dapat pabrik yang keren gitu. Tapi ya sekeren-kerennya tuh yang tadi dibilang kan di awal kan ada beberapa kisah kelamnya nih Di situ yang ya? iya yang memang di situ kan pernah terjadi kesurupan massal dulu semasa pabriknya itu ini. Lagi masih beroperasi gitu, Iya, karyawannya gitu. karyawannya. Terus ada karyawan yang gantung diri. Gantung diri. Iya, makanya kan diceritain langsung sama penjaganya tuh kayak gitu. Kalau saya kan orangnya biar kelihatan angker aja kali ini kalau belum terjun langsung gitu. Biar serem nih gitu biar ya. serem kali ini. Dia kan bisa aja nih orang-orang kayak gini nih. Biar saya bawa orang Depok ke sini lagi. Mikirnya kayak gitu. Akhirnya ya udah deh. Gas aja, tapi kita fair ya dalam arti you sendiri, I sendiri, you nggak boleh bawa temen you. Mereka kan ada kameramen ini. Bener-bener sendiri. Gitu. Bener-bener ditantang gitu. Akhirnya dia ketawa-tawa, kita kan nggak tahu maksud mereka dari awal kan, dan ternyata itu luar biasa banget. Gitu. Iya, jadi dari pertama masuk itu udah ada interaksi yang benar-benar nyerang Bang Kumis. Jalan itu kayak lampu goyang kayak fiber pabrik itu kan gerak. Itu benar-benar wah udah angin aja positif nih. Ya udah start dimulai. Awalnya tuh
Bang Kumis ngelontarin kata-kata yang memang nggak harusnya dikeluarin. Apa tuh contohnya, Bang? Contohnya Iya, nih iya, bahasa agak iya, sedikit iya, kasar. iya, iya. Biar dapet nih kita nih Mana feeling. nih? Gue ada jauh-jauh dari Depok kok cuma gini-gini aja ngapain? Jadi kayak ngerasa gue jauh dong ke sini kalau nggak ada apa-apa. Iya. Kasihan penonton gue gitu. Iya dong, iya, iya. Iya, akhirnya prank. Jadi bunyi langsung dijawab. Jadi mereka itu ngejawabnya nggak pakai suara, nggak pakai apapun. Jadi dia kayak menggerakkan benda, menggunakan ini bahwa berarti ada nih. Semakin kita tantang, semakin dia tuh nggak suka gitu. Akhirnya Iya. Malah tuh justru jadi bener kelihatan dia ya. bener kelihatan gitu. Makanya berpikiran, wah kayaknya golosin aja nih dalam arti Iya. bantai aja nih kalau Iya, bahasa iya, kasarnya iya, gitu biar kan. rame Biar nih gitu biar ya. rame nih, biar dapat jackpot Udah hantunya. hantunya. Gua harus bener-bener terima semua Iya, deh. iya, Akhirnya tuh iya. ya udah masih ke ruang produksi masih aman. Beberapa spot titik bangunan-bangunannya, terus ada beberapa tanggal-tanggal atau kalender yang tertempel itu benar-benar luar biasa ya. Jadi pabriknya itu benar-benar bukan bangkrut ya. Jadi memang sebelum pandemik tuh udah terbengkalai. Wah. Iya, makanya kan penjaga di sana bilang bahwa penunggu di sini nggak sembarangan. Bahkan ada penunggu yang memang sudah ditanam ya, udah lama di sini. Gitu. Jadi nggak cuma beberapa penunggu aja di sini. Bahkan yang kiriman-kiriman dibuangnya ke sini, ke situ. Gitu di pabrik gitu kan awalnya kan. Jadi bikin ini mereka ya di situ ya. Jadi bikin kayak kita down gitu kan. Tapi iya. kan kalau seorang ghoster sejati Bikin nggak ada kampung kayak mereka gitu di ya. situ ya. Nggak mau dengerin itu gitu. Iya, Kalau belum iya. terjun langsung dan ngerasain langsung. Bener ya. Jadi nggak Iya. percaya begitu aja ya Nggak Bang Kumis ya. percaya. Jadi mesti buktiin Mesti sendiri gitu make ya. sure langsung ke Nah. lokasi, ke titik angkernya dan Bener tantang. kan nih? Gitu ya. Jangan Tantang. tuh lu nakut-nakutin gue doang nih gitu Iya. ya. Itu ini nggak bisa dilupain ya yang kedua ini karena sampai video pun disimpan nggak pernah Ada videonya? Ada. Boleh ya nanti di-share Boleh ya? nanti. Nanti biar bisa Nanti. sahabatnya bisa ngerasain kejadian-kejadian di tempat itu. Iya benar nanti bisa disisipin juga Disisipin, kan tuh untuk memake sure kan. Itu Bang Kumis mental lagi yang memang kerekam banget saat trap cam Bang Kumis jalan tantang-tantang. Mana nih udah parah udah emosi kan emosional. Iya. Soalnya penonton lagi typing udah berjalan banyak kan. Jadi momentum kan. Itu typing banyak tuh ya. Banyak banget itu kan yang memang channel lama dulu kan tuh. Akhirnya ya udah gini aja kita pembuktian di sini. Wah. Pasang tripod, tes Heeh. kamera depan, Ya. saya jalan itu masih mereka denger audio visual bahwa itu rame. Sedangkan Bang Kumis gak denger apa-apa. Bahkan yang typing itu, Bang kok ini kayak rame gitu. Rame apa? Orang sepi Orang gitu ya. sepi gak ada apa-apa. Kan kalian tahu saya sendiri nih dari itu jadi lantai paling ujung tuh terjadinya seperti ini nih yang benar-benar gak diduga. Akhirnya Bang Kumis tantang lagi. Yuk teman-teman kita sunyi dikit. Center lagi, sorot lagi, nggak ada apa-apa, suara gemuruh doang tuh. Jadi angin di dalam itu dulu tuh. Waduh. Itu bener-bener saya ngerasain kok. Ya Allah kok ada angin ya. Di dalam ruangan. Di dalam ya? ruangan loh, itu nggak Dari ada mana? ventilasi, nggak ada Nggak bener-bener. Jendela nggak kebuka tuh Nggak ya. kebuka apa-apa bener-bener tuh. Ya ini udah ngeberes sih dalam hati kan. Kayaknya mereka datang nih teman-teman. Ayo hadir. Saya terbang kak. Itu ada videonya, the real terbang. Nanti kita Itu sisipin terbang di sini nih. yang memang nggak mungkin kan kita pakai tim, pakai tali, Iya, gitu kan di syuting-syuting iya, enggak. iya, Ini iya. bener-bener terbang. Itu kaki kelipet sama bangku yang memang Bang Kumis pakai buat ibaratnya duduk uji nyali atau apa. Iya. Jadi kejepit bangku langsung terkunci sama dia. Wah, Pas mental itu, ampun. Bang. Akhirnya Bang Kumis tuh berpikir, Heeh. kan waktu itu sama Ghoster Bekasi itu Jola ya. Spontan aja. Lai, jemput gua, Lai. Itu mulut masih ngomong tapi kaki itu terkunci. Waduh. Itu cakepnya kan memang posisinya kamera ngepas sama Bang Kumis. Itu videonya dapat banget. Bang Kumis mental itu bener-bener mental. Itu kan sempat pecah juga dan viral di situ. Bahkan Ghoster dari Jawa pada mau ke sana saking penasaran Iya, nonton. saking pengen ngerasain yang kayak gitu ya. Iya, karena mereka berpikir ini gila nih orang nih. Jadi bener-bener ini sendiri, bener-bener diserangnya bener-bener nyata.
nggak ada rekayasa Nggak ada apa-apa. rekayasa ya, karena orang sekarang mikirnya, Iya. oh jangan-jangan rekayasa Iya, lagi. jangan-jangan kan bisa aja dia suruh Iya, temennya atau suruh temennya apa-apa. tarik gitu, Terus apa itu. seenggaknya kita acting ya. Acting. Kalau acting pun kita mau Heeh. mental atau terbang, itu Hmm. benar-benar bisa bedain ya. Karena posisinya Hmm. itu Bang Kumis terkunci bangku, Hmm. pas bangun lagi turun itu glinding-glinding di tangga. Ya ampun. Itu mungkin ya kalau penonton yang inget nih ya Ya. bisa inget lagi itu beberapa kejadian mikirnya Bang Kumis sudah meninggal di situ. Iya, Karena kelempar, jatuh, Kelempar, terguling-guling jadi di pengen tangga. ngejauh dari pojok itu, pengen pulang nih karena posisi si Jolai ini kan Jolai TV ini kan salah satu Gustar Bekasi itu kan mau jemput aja kan jauh banget udah di ujung Katanya sana. 3.000 meter Dia kan di Jauh. gerbang utama. gerbang utama. Oh, dia harus berapa langkah ke sana Iya, kan? berapa meter? Akhirnya tuh udah jalan ngesot. jalan ngesot, udah nggak kuat. Itu angin lagi di atas kepala, Ya langsung tuh itu ampun. pas udah ngamanin tripod handphone dibawa, anginnya dari sini langsung kayak wah itu ada juga videonya, glinding-glinding. Perlu Bro. kita tampilin nih. Wow, ini magic gitu kan, dalam arti keren nih lokasi. Jadi bener-bener mastiin ke penjaga bahwa wah ini bukan sembarangan penunggu nih. Gitu karena Bang Kumis bisa mastiin, bukan bisa ya, maksudnya bisa ngerasain dan mastiin bahwa kalau dibilang serem ya serem, kalau bilang enggak ya enggak. Bahkan ada orang yang tadi kan bahwa bilang biar kelihatan serem aja, ternyata nihil, nggak ada apa-apa. Dan ini kan berarti penjaga dari orang lokal yang langsung gini yang tahu detail tragedinya kisah kelam pabrik itu. Makanya luar biasa itu. Bahkan penonton yang kan banyak banget tuh penonton yang katanya indigo itu makhluk besar Bang katanya yang nyerang gitu. Sempet kalau Bang Kumis gak buru-buru kuat untuk turun lagi karena kan posisi jauh tuh mungkin udah habis di situ. Jadi kan mereka udah nyerangnya secara fisik. Kalau kayak gitu Kak. Katanya kalau udah nyerang secara fisik itu kuat banget ya. Itu luar biasa. Bahkan kayak kita itu lari 50 putaran GBK nih. Ngerasain ya pas setelah itu. Jadi kayak wah gitu. Jadi benar-benar tetap fokus aja sama berdoa. Gue harus selamat nih karena niatnya sih memang baik ya. Cuma kan memang ada fatalnya dari frontalnya atau kata-kata yang bikin mereka ini. Ya itu kan memancing ya. Kalau nggak gitu biasa aja penonton, biasa aja gitu. Penonton hilang. Iya kan kalau chat kalau live chat itu kan tiba-tiba dia ini hilang ya kan berkurang gitu makanya ya. momentum kan yang tadi bilang kan. Akhirnya tuh ya udah ini berarti berhasil ya memancing ya. Nih, iya. Jadi istilahnya tuh cuma yang lokasi pertama kan sampai sakit, tapi alhamdulillah nih yang lokasi kedua ini nggak sampai sakit. Nggak sampai sakit. Jadi netralisir sendiri sebelum pulang dan ya minta maaf juga. Selalu kayak gitu. Jadi sebelum kita meninggalkan, kalau versinya Kumis Production nih, kita bukan ritual ya maksudnya izin mau pulang karena perjalanan pulang juga jauh kan. Terus jangan ngikut, gitu-gitu selalu berdoa. Jadi ada ritual khususnya. Tapi yang kedua ini nggak sama sekali kena sakit nah, ya? Sakit itu ya? Cuma memang energi bener-bener habis banget. Kayak tadi itu kayak kita habis lari berapa putaran di GBK. Kayak gitu ngerasainnya tuh habis banget. Dia cuma nyerang aja nih ya, nyerang aja. Itu lokasi kedua ya. Dan lokasi ketiga itu nggak bisa dilupain malah. Bener-bener nggak bisa dilupain sampai tahun ini Kak. Karena ini dari 1, 2, 3 nih paling serem? Iya, paling serem, paling tragis. Jadi lucunya nih 3 lokasi berbeda ya. Pertama kan Banten, Bekasi, Jawa Barat, dan ini Jakarta sebenarnya. Oh, yang ini Jakarta ya? Deket tapi nggak bisa dilupain. Wow. Karena gimana nih ceritanya? Ini bener-bener kalau agak sedih atau apa nggak apa-apa ya, karena ke bawah juga ya. Nggak apa-apa Bang Kumis. Karena ini benar-benar the first-nya pengalaman yang memang nggak pernah bisa dilupain. Yang seharusnya saya merasakan energi di situ, merasakan suara-suara interaksi, ngerasain penampakan benda gerak segala macam. Ini enggak sama sekali. Ini enggak sama sekali malah ya. Iya, malah Bang Kumis nemuin salah satu sosok pria itu tanpa busana, yang memang tanpa busana meninggal kan di situ. Jadi ya kita garis bawahi aja mayat.